Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pemerintahan Chili. Pemerintahan Chili ini dibagi atas tiga tingkatan pemerintahan subnasional, yaitu ada pusat, provinsi, dan kota madya. Untuk wilayah provinsi dan kota madya ini terdesentralisasi dan memiliki dewan perwakilan untuk mengatur alokasi dana dari pusat. Chili ini terbagi atas 12 wilayah dan satu wilayah metropolitan, 51 provinsi, dan 345 kota madya. Sejarah pemerintahan Chili dimulai dari Konstitusi 1833, di mana diharuskan adanya kota madya di setiap ibu kota departemen. Dilanjut pada tahun 1887 dengan adanya revisi undang-undang yang menghilangkan kecenderungan sentralistis yang masih ada. Pada tahun 1891 ini juga disahkan undang-undang mengenai komunitas otonomi. Pada tahun 1925 ada penetapan kota madya yang harus tunduk pada pengawasan provinsi. Pada tahun 1974 dibentuk 12 wilayah dan satu wilayah metropolitan, dan yang terakhir pada tahun 1980 kota-kota ini didelegasikan dan diberi fungsi-fungsi baru yang lebih penting. Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat atas daerahnya. Pemerintahan daerah ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi eksklusif dan non-eksklusif. Fungsi eksklusif sendiri mengatur tentang persiapan dan perencanaan kota, pengembangan daerah, pengembangan masyarakat, lalu ada penegakan norma-norma, implementasi dari peraturan dan perencanaan, dan ada pembersihan dari komunitas. Sedangkan fungsi non-eksklusif ini lebih mengatur kepada pendidikan, kebudayaan, kesehatan, bantuan hukum dan sosial, pariwisata, urbanisasi, pembangunan perumahan, angkutan umum, dan pencegahan serta bantuan dari bencana. Materi selanjutnya ialah pajak dan retribusi di negara Chili. Perlu diketahui bahwa kota madya adalah satu-satunya tingkat pemerintahan subnasional di Chili yang diizinkan mengenakan pajak kepada penduduk dan juga membebankan biaya untuk layanan yang mereka berikan. Macam-macam retribusi di kota madya ialah yang pertama, pajak lokal. Pajak lokal ini terdiri dari yang pertama ialah pajak properti dengan tarif yang berkisar antara 1,2 dan 2,0% dari nilai fiskal properti pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, pajak lokal kedua ialah lisensi mobil. Pajak ini dibayarkan di kota manapun, dimanapun pemilik mobil itu tinggal. Selanjutnya, yang kedua ialah pungutan lokal. Pungutan lokal ini diambil dari izin usaha yang dibeli oleh seluruh kegiatan komersial yang ada di kota madya, kecuali organisasi tersebut ialah organisasi amal, agama, budaya, atau semacamnya. Tidak diambil izin usahanya. Yang ketiga ialah pembayaran kecil. Pembayaran kecil ini terdiri dari denda lalu lintas, pembayaran untuk pergantian hukum, bunga dan sewa aset yang dimiliki oleh pemerintah kota, dan lain-lain. Berikut merupakan alur dari desentralisasi dana, berasal dari pemerintah pusat yang menginvestasikan dananya kepada wilayah atau provinsi, lalu diinvestasikan lagi oleh provinsi kepada kota madya, dan dimanfaatkan kota madya untuk dana umum kota dan diberikan kepada masyarakat atau publik sebagai penerima manfaat. Selain didesentralisasikan, pemerintah pusat juga mengalokasikan dananya untuk biaya sekolah dan kesehatan dasar, serta untuk biaya program-program sosial. Terdapat kasus-kasus keuangan di negara Chili, yaitu pada provinsi dan kota madya. Provinsi sendiri merupakan daerah yang memiliki peran penting dalam alokasi dana investasi publik. Adapun tiga badan administratif, yaitu kota madya, sekretaris regional ministerialis, dan gubernur yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mengusulkan proyek KEKOR. Diberi wewenang untuk mempengaruhi peringkat proposal investasi. Adapun Serplak atau Sekretariat Perencana dan Koordinasi Regional membuat evaluasi ekonomi proyek yang dipertaruhkan dan mengirimkan laporan kepada pemerintah daerah. Adapun kota dengan lebih dari 100.000 penduduk memiliki Serplak, sedangkan kota yang lebih kecil menunjuk seorang pejabat kota yang memberikan dukungan teknis. Pada proposal investigasi bergantung pada lembaga publik yang diserahkan untuk menangkap kebutuhan warga.
kemudian menjadi komite lokal yang memberikan informasi tentang tuntutan khusus melalui Kotamadya, Seremi, atau gubernur provinsi. Proposal diserahkan kepada Serplak untuk diberikan persetujuan teknis, setelah itu dikembalikan ke pemerintah daerah yang kemudian dipilih sesuai kebutuhan daerah dan meminta dana dari subdere atau kementerian lain. Adapun permasalahan dalam FCM ini yaitu kontribusi FCM yang tidak merata antar kota, kemudian sebagian besar kontribusi antar kota Madya dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar dari kontribusi mereka. Kemudian seluruh operasi transfer uang ke pemerintah pusat dan menerima penugasan dana yang sesuai hanya membuang-buang waktu dan sumber daya. Adapun pemerintah pusat sering menunda pelayanan kontribusi karena keuntungan bersih yang mungkin mereka dapatkan. Meskipun FCM adalah alat redistribusi, FCM juga memberi bobot 10% pada kinerja, manajemen, dan peristiwa bencana. Adapun transfer dari tingkat atas pemerintah berbasis hibah. Pemerintah daerah dapat mengajukan hibah atau pemerintah pusat menetapkan kota Madya yang berhak mendapatkan dana hibah. Adapun hal tersebut yaitu meliputi delegasi fungsi sekolah dan perawatan kesehatan primer hibah, serta bantuan sosial dan promosi produktif. Sedangkan kasus-kasus dari Kota Madya ini meliputi jangkauan wilayah dari Kota Madya terbatas karena sebagian besar transfer ke pemerintah daerah datang dalam bentuk hibah kategoris, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki anggaran sendiri. Selain itu, struktur tarif dan basis pajak kota bersifat kaku, serta larangan formal terhadap pinjaman kota. Kemudian struktur hibah yang tidak diartikulasikan, peningkatan menyeluruh dari sistem bergantung pada desain transfer blok daripada hibah kategoris yang ada. Kemudian keuntungan yang jelas dalam transparansi dapat dicapai dengan memberikan izin kepada pemerintah kota untuk meminjam. Aturan larangan saat ini tidak efisien dan sulit ditegakkan, sehingga dana redistribusi kota berisi insentif yang merugikan. Kemudian alih-alih memiliki dana yang disumbangkan oleh semua pemerintah kota terlepas dari pendapatan, penerima manfaat bersih dan kontributor harus diidentifikasikan terlebih dahulu dan kemudian menerima atau menyumbangkan bagian yang sesuai.